101. Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listener. Apa kabar Anda pagi hari ini? Ya, di hari ini tepatnya di 20 Mei 2024, Smart FM Network genap berusia 28 tahun. Ya, dan tentunya Smart Listener di usia 28 tahun ini, Smart FM terus memberikan informasi, hiburan, dan juga edukasi yang positif kepada masyarakat. Di momen spesial ini, kami menghadirkan talk show bersama dengan tema bersinergi dengan berbagi. Tentu kami percaya Smart Listener dengan bersinergi ini bisa memberikan perubahan yang positif dan juga manfaat yang besar bagi masyarakat. Dan sebelumnya kami juga menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan kami untuk pagi ini, Smart Listener, untuk Anda yang ada di Manado, kemudian Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Anda yang ada di Makassar. Dan halo, selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami pagi ini, Smart Listener. Dan di edisi spesial ini kami juga menghadirkan kuis spesial untuk Anda ya, Smart Listener, dengan hadiah yang spesial tentunya ya. Sekali lagi untuk kuis spesial untuk hari ini adalah pertanyaannya, apa nama ikon di Kota Makassar di mana menjadi tempat wisatawan ataupun warga di Kota Makassar ini untuk menikmati sajian khas Makassar, yaitu pisang epe. Jadi sekali lagi saya ulang pertanyaannya untuk kuis kita untuk pagi ini, apa nama ikon di Kota Makassar yang menjadi tempat para wisatawan dan juga warga Kota Makassar untuk bisa menikmati sajian khas Kota Makassar, yaitu pisang epe. Dan untuk jawabannya silakan Anda juga bisa mengirimkan ya di 0811 46 10 11. Sekali lagi untuk jawabannya di 0811 46 10 11 dan juga di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan Smart Listener, sebagai wujud komitmen kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara DPRD Kota Makassar dan juga Smart FM Makassar, untuk hari ini kami menghadirkan tamu spesial anggota DPRD Kota Makassar dan beliau sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Langsung saja kita sapa, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Hari Kurnia Pakambanan. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Gimana perjalanannya tadi menuju Smart FM? Ya, alhamdulillah, Ya. puji Tuhan kabar baik. Ya. Dan alhamdulillah juga puji Tuhan perjalanan cukup ramai. Rada Ya. sedikit macet ya. Jadi tapi kita lihat sisi positifnya bahwa Makassar luar biasa Ya. hidupnya. Iya, itu Yes. menjadi salah satu ciri gitu ya, Iya. Makassar sebagai kota yang berkembang gitu ya Pak Berkembang, Hari. betul Baik, sekali. Pak Hari, untuk Ya. di edisi spesial untuk hari ini di usia 28 tahun Smart FM Network, tentu kita juga dengan tema ya, bersinergi dengan berbagi ya. Oke. Pak Hari, yang pertama nih, mungkin Pak Hari bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk update terkini Kota Makassar itu seperti apa Pak Hari? Oke, terima kasih. Mohon izin Kak, boleh sebelumnya karena kayaknya Smart FM ulang tahun ya. Iya dong. Hari ini ya. Iya, Oke, Pak. saya ucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan makin jaya, sukses selalu ke depan. Amin, Memberi amin. informasi kepada seluruh masyarakat Iya. Indonesia pada umumnya ya. Iya. Dan di kesempatan kali ini juga saya ucapkan buat seluruh pendengar Smart FM selamat merayakan Hari Kebangkitan Nasional ya hari Oke. ini. Ya semoga kita bisa mengambil sisi positif, menghayati bagaimana semangat-semangat para pahlawan kita di momen Hari Kebangkitan Nasional ini. Oke, kembali ke pertanyaan Kakak. Bagaimana apa perkembangan terupdate di Kota Makassar? Mungkin lebih mengarah ke prestasi ya Kak ya. Oke. Ya yang lagi hangat saat ini, yang patut kita syukuri, kita banggakan, Kota Makassar baru-baru ini mendapatkan anugerah penghargaan prestasi
WTP, Mhm. wajar tanpa pengecualian ya. Mhm. Dan ini Kak, tunggu sebentar supaya saya tidak salah Kak ya. Kita Oke, by data sabar. WTP Kota Makassar ini kita dapatkan sudah 3 kali berturut-turut Kak. Mhm. Ya, Mhm. jadi luar biasa di Kota Makassar kita ini, alhamdulillah, puji Mhm. Tuhan, sinergitas pemerintah dengan masyarakat, tentunya dengan rekan-rekan media, Mhm. sudah Mhm. sangat luar biasa sekali di Mhm. akhir-akhir ini. Ya tentunya saya memberi apresiasi juga Mhm. kepada pimpinan Kota Makassar, Bapak Mhm. Wali Kota yang luar biasa sekali. Mhm. Kita Mhm. akhir-akhir ini banyak mendapat Mhm. penghargaan. Baru-baru ini WTP kita 3 kali berturut-turut. Kemudian Adipura Oke. kemarin Mhm. setelah 4 tahun kita libur ya. Mhm. Alhamdulillah, puji Tuhan, tahun ini kita kembali lagi nih dapat Adipura. Kemudian ada penghargaan standar pelayanan minimal dari Oke. Kemendagri SPM. Mhm. Kemudian kita masuk 3 kota Smart City terbaik di Mhm. Asia Tenggara. Mhm. Kalau saya tidak salah setelah Jakarta, Medan, Mhm. Makassar, 3 Mhm. terbaik di Asia Tenggara. Mhm. Dan masih banyak lagi Kak. Kayaknya habis waktu kalau kita ya, Mhm. alhamdulillah, puji Tuhan, Mhm. semangat positif Kota Makassar, trennya makin positif, Membaik ya. membaik, Ya luar itu biasa ya. pencapaian-pencapaian yang sudah diraih ya oleh pemerintah Kota Makassar ya, Yes. Pak Hari. Baik Pak Hari, untuk tema kita hari ini adalah sinergi dengan berbagi ya. Nah dari DPRD Kota Makassar sendiri nih Pak, sinergi yang pernah dilakukan oleh DPRD Kota Makassar itu contohnya seperti apa Pak Hari? Dan seperti apa dampaknya Pak? Oke, kalau sinergi khususnya Mhm. bersama Smart FM ya, dengan Ya. DPRD Kota Makassar, ya kita tidak perlu jauh-jauh lagi. Kayak saat ini juga kita bisa saksikan, bisa merasakan bersama bagaimana Mhm. sinergitas antara media khususnya Smart FM dengan DPRD Mhm. Kota Makassar. Mhm. Mhm. Bahwasanya ya kita disiapkan wadah Mhm. Mhm. media menjadi saluran informasi buat eh, warga Kota Makassar Mhm. yang sempat dan harus disempatkan ya menyaksikan, mendengarkan eh, Smart FM ini. Jadi melalui Smart FM kita bisa sharing. Mhm. Mhm. Kami dari Kalau saya pribadi dari legislatif bersama teman-teman dari DPRD Kota Makassar, mungkin Mhm. ada dari pemerintah Kota Makassar, Mhm. Mhm. dari eksekutif, bisa berbagi informasi dengan masyarakat Mhm. melalui Smart FM. Ya, Oke. Pak Hari, untuk ya, tema kita hari ini kan ini sinergitas ya dengan berbagi. oke, Menurut Pak Hari seperti apa sih peran sinergitas ini bisa mendorong kemajuan suatu daerah, Pak? oke, Iya. Mhm. oke. Kalau bicara peran sinergitas antara eh, media dengan Mhm. DPRD Kota Makassar, tentunya tidak terlepas dari pemerintah Kota Makassar selaku eksekutif Oke. eh, untuk mendorong eh, perkembangan Kota Makassar. Saya rasa sangat 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 penting Mhm. karena Mhm. eh, melalui media ini, melalui wadah ini, kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat, dan Mhm. masyarakat pun bisa eh, mengetahui apa saja fasilitas-fasilitas yang pemerintah kota siapkan. Mhm. Nah, di momen ini saya bisa sampaikan, kita coba bayangkan kalau sinergitas ini tidak ada. Nah, Mhm. eh, apa yang kita usahakan, apa yang Mhm. kita programkan bisa saja mungkin saya istilahkan bisa saja expire begitu saja Mhm. ya, Oke. kayak karena tidak tersampaikan Mhm. secara maksimal ke masyarakat sehingga Mhm. tidak bisa dinikmati, tidak bisa dimanfaatkan. Mungkin ada fasilitas pemerintah dalam bentuk ya pastinya pelayanan Mhm. yang kita usahakan semaksimal mungkin. Mhm. Mhm. Semakin cepat sampai informasinya ke masyarakat, tentunya Mhm. Mhm. semakin efektif juga. Mhm. Artinya setiap program bisa sampai, kemudian kita bisa memikirkan lagi program lain apa saja yang
bisa kita berikan ke masyarakat. Jadi sinergitas ini sangat-sangat penting, Kak, sangat Mhm. menjadi salah satu yang utama bagaimana kita, ya namanya saja sinergitas, ya bagaimana kita Mhm. bersinergi dengan Mhm. masyarakat, gitu. Oke. Jadi untuk, sinergi ini, sangat besar ya, manfaatnya ya Iya, Pak pastinya. Hari, dan tentu membawa perubahan yang positif untuk masyarakat ya. Yes. Baik, untuk Anda juga nih, smart listener, kami informasikan juga, sekali lagi, Anda yang baru bergabung bersama kami, smart listeners, di siaran, bersama ya untuk pagi ini, kami informasikan juga Anda yang mendengarkan siaran kami pagi hari ini, kita juga mempunyai kuis spesial untuk Anda ya. Sekali lagi smart listener, apa nama ikon, tempat wisatawan ataupun warga, di Kota Makassar ini menikmati sajian khusus ataupun sajian khas dari Kota Makassar, yaitu pisang epes. Sekali lagi, apa nama ikon ataupun tempat wisatawan dan juga warga untuk bisa menikmati sajian khas Makassar, yaitu pisang epe. Sekali lagi untuk, jawabannya Anda bisa langsung aja di WhatsApp di 0811 46 10 11, sekali lagi di 0811 46 10 11 ya. Jadi untuk Anda nih yang bergabung untuk, kami pagi ini, jangan lupa nama dan juga asal kota Anda ya. Anda yang bergabung menjawab kuis, kita pagi ini, jangan lupa untuk nama dan asal kota Anda. Baik, Pak Hari, kita Ya. lanjut lagi ya. Jadi ada banyak, informasi dan juga ada banyak kemajuan yang ada di Kota Makassar ya. Ya. Sebentar kita akan lanjut lagi ya untuk diskusinya ya Pak Hari, kita break Oke, untuk sesaat ya. siap. Ya, dan smart listener, tetap bersama kami di siaran, spesial bersama untuk hari ini di 28 tahun Smart FM Network. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, talk show siaran bersama di, momen spesial 28 tahun Smart FM Network ya. Dan, baik, kita lanjut lagi untuk perbincangan kita untuk pagi hari ini, tentu dengan tema, sinergi DPRD Kota Makassar dengan, Smart FM ya. Baik, eee, Pak Hari, Ya. kalau kita lihat ya untuk, saat ini ya, Oke. kemajuan Kota Makassar ini semakin pesat ya. Kalau Ya. untuk warga Makassar sendiri melihat, wow, ini macet di mana-mana gitu Iya kan. iya 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 iya. Oke. Nah, kembali lagi nih Pak Hari ya. Iya. Pak Hari, sebagai, anggota DPRD Kota Makassar untuk Komisi D ya Pak. Iya. Tentu kita ingin mengetahui juga nih Pak, untuk gambaran, dunia pendidikan di Kota Makassar saat ini seperti apa Pak Hari? Oke. Untuk saat ini Mhm. gambaran dunia pendidikan di Kota Makassar, sudah sangat luar biasa. Mhm. Ya tentunya, apresiasi juga saat ini di tempat ini saya sampaikan apresiasi juga buat pemerintah Kota Mhm. Makassar, buat eksekutif khususnya Dinas Pendidikan, dan Ya. tak lepas dari peran Bapak Wali Kota Makassar yang selalu support terhadap, pendidikan Kota Makassar, Mhm. Mhm. dan, tentunya merujuk dari, pemerintah pusat Mhm. yang, Mhm. Mhm. menuntun kita dalam Mhm. sektor anggaran, Mhm. Mhm. ya yang dimana Mhm. APBD kita itu harus 20% itu harus ke Mhm. pendidikan ya. Mhm. Mhm. Nah, kalau perkembangan saat ini saya lihat luar biasa sekali di Mhm. Kota Makassar, tapi ya tentunya tidak ada yang sempurna ya Kak ya. Mhm. Nah, di ketidaksempurnaan itulah kita coba, menambah, kita, melengkapi yang, Mhm. mungkin masih ada celah-celah yang dibutuhkan, fasilitas yang dibutuhkan oleh warga Kota Makassar. Tapi untuk saat ini saya rasa, pendidikan di Kota Makassar itu sudah cukup baik, Mhm. di, usia wajib belajar anak-anak di Kota Makassar itu Mhm. sudah cukup, memenuhi Mhm. untuk apalagi fasilitas, supporting dari pemerintah kota Mhm. yang Mhm. dimana kita diberi, amanah untuk mengawasi, untuk, mensupport di, sektor penganggarannya, Mhm. di sektor legislasinya. Oke. Itu kita selalu dorong juga Kak, Mhm. bagaimana, pengawasannya yang utama, bagaimana anak-anak di Kota Makassar ini yang notabene adalah
generasi penerus kita ya, harus menjadi bibit-bibit unggul ke Iya, depannya, Kak. Ya, semua gitu. anak itu harus bersekolah ya. Iya, Ya, iya, baik. betul. Pak Hari, kalau kita lihat ya untuk program yang ada di Kota Makassar ini, itu kita mengenal adanya 18 revolusi pendidikan ya. 8. Salah satu hal yang menjadi fokus Dinas Pendidikan Kota Makassar saat ini adalah bagaimana mewujudkan pendidikan inklusi di Kota Makassar ini. Oke. Pak Hari bisa memberikan sedikit gambaran juga nih Pak, untuk Makassar menuju kota inklusi. Oke. Terkait Mhm. Makassar menuju kota inklusi, Ya. saat ini ya kembali lagi apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar, eksekutif beserta pimpinan Pak Wali Kota Makassar yang luar biasa, sinerginya dengan kita di legislatif. Data terakhir ya, mohon maaf kalau saya salah, tapi data terakhir yang saya dapat itu ada 123 sekolah baik SD SMP yang masuk dalam yang siap untuk memfasilitasi program inklusi ini. Bagaimana kita memfasilitasi saudara-saudara, adik-adik kita yang masuk dalam kategori inklusi, yang wajib difasilitasi untuk bisa menikmati bagaimana pendidikan secara formal yang ada di Kota Makassar, dengan harapan ke depannya bisa menjadi bibit unggul, dan saya yakin beliau-beliau itu bisa jauh lebih hebat bahkan dari mungkin kita-kita yang saat ini bisa lebih secara ini fisik bisa ini, tapi prestasi saya rasa beliau-beliau tidak kalah dengan kita. Jadi harus kita fasilitasi supaya bisa kita lihat bagaimana talenta-talenta anak-anak Kota Makassar. Oke. Iya. Jadi itu ya harapannya bahwa inklusi ataupun penyandang disabilitas ini Ya. bagaimana juga mereka bisa berdaya ya, Ya, ikut harus. serta dalam pembangunan ke depan, khususnya Yes. untuk pembangunan yang ada di Kota Makassar ya Pak Betul. Hari. Ya. Baik, tentu untuk bisa mencapai itu ya, Ya. tentu sejalan juga dengan apa yang namanya infrastruktur Pak, Oke. ya fasilitas di dunia pendidikan. Apa yang harus ditingkatkan ini Pak untuk mendukung dunia pendidikan kita, Pak Oke. Hari? Oke, kalau kita berbicara khusus di konteks inklusi ini, Iya. inklusi di dunia pendidikan ini, fasilitasnya, ya tentunya yang nomor satu adalah ya fasilitas, di mana saudara-saudara kita, adik-adik kita yang baru berjuang di dunia pendidikan, menempuh pendidikannya, ya kita harus fasilitasi sebaik mungkin, senyaman mungkin, agar mereka bisa menikmati pendidikan, bisa konsentrasi belajar dengan baik, tidak terganggu dengan kurangnya fasilitas. Mungkin ada fasilitas kursi khusus, ataukah ya mohon maaf, mungkin ada untuk khusus alat pendengaran, atau alat media layar atau bagaimana. Tapi ya saya rasa itu yang harus menjadi PR kita. Tentunya kita deteksi juga biar tepat sasaran, Kak. Jadi apa yang kita siapkan itu benar-benar itu yang dibutuhkan, dan kalau memang itu yang dibutuhkan, kami dari legislatif tentunya harus berjuang, terus mendorong itu, bekerja sama dengan pemerintah kota, dengan eksekutif untuk memenuhi standar kenyamanan buat adik-adik kita penyandang disabilitas yang punya semangat tinggi untuk belajar. Untuk belajar ya. Gitu, Kak. Oke, yang sebenarnya nih Pak Pak Hari, kalau untuk penyandang disabilitas sendiri, kalau semuanya mereka ada kuota ya berapa persen masuk di sekolah negeri begitu kan, Pak Hari. Yang sebenarnya mereka tetap ada pendampingan atau seperti apa sih Pak? Ataupun apa yang menjadi kendala selama ini Pak? Khususnya di dunia pendidikan, khususnya untuk pendidikan inklusi ini Pak. Oke, jadi ya
Terkait itu mungkin Mmm. lebih ke arah ya kembali lagi ini Kak, tadi di awal sinergitas Mhm. antara media. Nah mungkin saya rasa dan, saya coba ya kita kan, kita mendengar nih apa Iya. aspirasi dari masyarakat, apa yang menjadi keluhan, apa yang Mhm. menjadi, kerinduan ya, masyarakat Kota Makassar. Sebenarnya yang Mhm. perlu kita tambah lagi Mhm. bagaimana informasi ini bisa sampai dengan Mhm. baik ke masyarakat karena, masih ada, masyarakat Kota Makassar yang belum, belum sampai Mhm. informasinya, tapi tidak banyaklah, Mhm. ya sudah jauh lebih banyak mungkin kalau dipersentasikan mungkin jauh lebih banyak yang sudah Oke. tahu, Mhm. tapi masih cukup lumayan, Mhm. yang belum dapat info. Nah itu, jangan sampai ini juga satu kekhawatiran ke depan, jangan sampai kita fokus aja di, satu sisi artinya, Mhm. di apa, di dunia pendidikan ini, Mhm. tapi respon dari masyarakat, Kurang ya? Iya. kurang. Jadi kan nanti takutnya fasilitas ini banyak yang tidak terpakai Kak, Mmm. kuota mungkin banyak yang tidak terpenuhi, Mhm. banyak yang tidak terisi. Mhm. Ya tentunya butuh pendampingan mungkin, kalau ada, kelompok-kelompok Mhm. pemerhati atau, apa ya, ya biasanya, Dari BUMN juga bisa dari berkolaborasi gitu ya, Pak, mungkin ya? boleh Mhm. boleh dan mungkin kenapa tidak kalau, kita ya dari BUMN ada mungkin barangkali Dana CSR ada gitu ya? CSR-nya Heeh. yang bisa Mhm. memberi supporting dalam Mhm. bentuk beasiswa Oke. walaupun walaupun, mungkin ada timbul pertanyaan, sekarang kan sekolah sudah gratis, sekolah negeri sudah gratis, apa Mhm. sih yang dibutuhkan? Ya kan ada transportasinya untuk, kebutuhan buku, baju dan lain-lain kan Mhm. butuh tuh. Nah itu tuh kita ya sekalianlah di sini siapa tahu ada, BUMN yang, pihak-pihak dari BUMN yang Mhm. sempat mendengar ini boleh CSR-nya kita, arahkan Mhm. ke Dunia pendidikan ya? dunia pendidikan Mhm. khususnya adik-adik kita penyandang Disabilitas, ya. disabilitas. Iya, Oke, Pak oke. Hari, tentu ada banyak harapan ya bahwa, penyandang disabilitas ini itu bisa, berdaya ya, Iya, diikut sertakan juga dalam hal, pembangunan di Kota Makassar iya. begitu, Pak. Nah, tentu tidak lepas juga nih ya dengan peran dari guru ya, Oke, guru-guru mereka. Nah iya. ini gimana nih Pak untuk bisa meningkatkan kualifikasi dan juga kompetensi dari para guru-guru, penyandang disabilitas ini, Pak? Oke. Mmm. Ya, ini juga yang perlu jadi konsentrasi kita karena, Iya. Mhm. tentunya harus ada keahlian khusus ya, Mhm. Mhm. bagaimana guru-guru bisa, memberikan, apa, bisa Mhm. mengajarlah dengan Iya. baik sesuai Mhm. dengan kebutuhan, adik-adik kita penyandang Mhm. disabilitas. Ya tentunya yang utama Mhm. adalah, bagaimana adanya pelatihan Mhm. buat guru-guru, yang mungkin akan ditempatkan ke sana Mhm. Mhm. dan tentunya setelah ya guru yang sekarang mungkin untuk dilatih kalau kita kekurangan guru di situ Mhm. barangkali bisa kita, eee, mengambil Mhm. rekrutmen. Oke. Rekrutmen tentunya Mhm. dengan standarisasi khusus, Mhm. ya pasti ada standarisasi dari, lembaga yang, khusus membidangi, Mhm. eee, buat adik-adik disabilitas ini dari, eee, Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan mungkin ada, yang khusus membidangi ini ya tentunya kita kita coba ambil standarnya, Mhm. ya barangkali bisa kita lakukan rekrutmen dengan standar khusus itu. Oke, kita Oke. break lagi ya Pak Hari ya. Oke. Baik, nggak terasa ya Smart Listener, dan untuk Anda juga nih, kami masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami. Kita mempunyai kuis spesial untuk pagi ini dan juga, hadiahnya sangat spesial ya Smart Listener. Sekali lagi, apa nama ikon, tempat wisatawan dan juga warga Kota Makassar untuk menikmati sajian kuliner khas Makassar yaitu pisang epek. Jawaban Anda silakan di WhatsApp di 0811 46 10 11 ya. Sekali lagi WhatsApp di 0811 46 10 11. Dan seperti selera Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi sesaat lagi.
Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, tentu masih bersama dengan talk show siaran bersama di 28 tahun Smart FM Network. Dan sekali lagi kita juga sapa nih untuk Anda yang mendengarkan kami untuk pagi ini, Anda yang ada di Manado, Balikpapan, Banjarmasin, kemudian di Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan juga Anda yang ada di Makassar ya. Sekali lagi kita juga mempunyai kuis spesial untuk Anda. Silakan untuk Anda yang ingin menjawab di 0811461011. Sekali lagi di 0811461011. Jangan lupa ya untuk mencantumkan nama dan juga kota asal Anda ya. Nama dan kota asal Anda. Baik, kita lanjut lagi nih Smart Listener, untuk pembahasan kita ataupun tema kita di 28 tahun Smart FM Network, sinergi DPRD Kota dengan Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi nih Pak Hari ya. Tadi kita sudah memberikan ataupun Pak Hari sudah memberikan sedikit gambaran ya tentang bagaimana dunia pendidikan di Makassar ini. Kemudian nih Pak, ini masih membidangi juga nih dari Komisi D ya. Untuk layanan pemerataan kesehatan di Kota Makassar Pak Hari, ini bisa memberikan sedikit gambaran Pak. Silakan Pak. Oke, ini yang cukup seksi ini. Oke, bagaimana layanan pemerataan layanan kesehatan untuk masyarakat Kota Makassar khususnya ya. Mengawali ini Kak, saya mungkin sampaikan sedikit khusus dari saya pribadi. Saya sangat konsentrasi juga terhadap kesehatan ini ya. Kenapa itu? Karena saya anggap ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memperjuangkan kesejahteraan, tentunya yang utama kesehatan ya. Karena kalau kesehatan terganggu ya fasilitas apapun itu kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nggak bisa ngapain. Ya, demam saya sedikit kalau ini nggak bisa keluar-keluar. Nah, bagaimana pemerataan layanan kesehatan kepada warga Kota Makassar. Kami di DPRD Kota Makassar ya kembali lagi tupoksi anggota DPRD Kota Makassar sebagai wakil anggota DPRD pada umumnya sebagai wakil rakyat ya, tupoksinya itu yang salah satunya adalah pengawasan. Nah, bagaimana kami selalu konsen mengawasi pelayanan kesehatan di Kota Makassar, khususnya bagi masyarakat Kota Makassar yang taraf ekonominya menengah ke bawah ya. Artinya kami selalu berusaha pelayanan kesehatan itu bisa dinikmati dan harus bisa dinikmati oleh semua warga, khususnya kita yang ada di Kota Makassar, semua warga Kota Makassar. Karena saya selalu sampaikan ketika kita diskusi dengan mitra khususnya Dinas Kesehatan, saya selalu menyampaikan bahwa kesehatan ini salah satu yang paling vital. Selain tadi kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau kesehatan terganggu, yang lebih utama yang harus kita sadari bahwa kesehatan ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan. Ya mungkin bahasa santainya persoalan nyawa ya, Pak, ada di sini. Ya mungkin kita tidak minta-minta ada warga Kota Makassar yang kena musibah, kecelakaan ya itu penanganannya tidak boleh harus taktis ya. Nah itu tuh bagaimana kita memberikan layanan pada warga Kota Makassar ya, jangan kita harus utamakan pelayanan lah. Administrasi penting, tetapi bagaimana pelayanan yang diutamakan. Jangan sampai ada saya bisa katakan jangan sampai ada nyawa melayang gara-gara menunggu administrasi. Artinya ya di sini bagaimana troubleshoot-nya, bagaimana solusinya, dan alhamdulillah puji Tuhan sinergi kita dengan eksekutif yang ada di Kota Makassar sungguh luar biasa. Supporting juga, respon juga dari pemerintah kota sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Bagaimana
kita berdiskusi, menemukan satu troubleshoot di mana kita harus konsentrasi terhadap pelayanan jaminan kesehatan, baik yang dari pemerintah pusat, mungkin yang biasa dikenal BPJS ya, maupun yang dari daerah kita, yang mungkin biasa kita dengar Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Jadi kita juga selalu fokus mendorong Jamkesda ini karena itu banyak masyarakat yang sangat merasakan juga, mungkin ya namanya musibah, penyakit dan lain-lain Kak, datangnya tiba-tiba ya. Mungkin ya karena kondisi BPJS-nya terhambat, baik dalam konteks tunggakan atau lain-lain, tiba-tiba masuk rumah sakit. Nah di situ tuh mungkin peranan Jamkesda bisa sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar. Jadi kita selalu, saya setiap ada agenda monitoring, kita diskusi bersama, saya selalu ingatkan bagaimana nih kondisi Jamkesda kita Kota Makassar, masih cukup enggak? Nah itu tuh kalau enggak ya kita pakai salah satu tupoksi kita, dan itu untuk masyarakat ya, selain pengawasan, ada penganggaran. Nah itu tuh di situ dipakai tuh untuk masyarakat Kota Makassar, kita support terus. Kalau dari eksekutif bilang, Pak Dewan, warga Makassar banyak nih yang nikmatin Jamkesda, kayaknya kita kurang nih. Ayo dong kita rumuskan sama-sama. Ditambah lagi Pak, tambah lagi dong anggarannya. supaya masyarakat Kota Makassar bisa menikmati. Dan bukan cuman masyarakat Kota Makassar ternyata ya, yang artinya dalam konteks bukan cuman pasien yang menikmati ini, ternyata juga tanpa kita sadari rekan-rekan nakes juga memang bisa menjadi penyemangat tambahan. Artinya ya itulah apa yang menjadi pekerjaan beliau-beliau, mendapatkan bisa mendapatkan reward yang fair lah dari layanan ini. Ya salah satunya itu Jamkesda, tapi saya rasa itu yang paling concern, bagaimana jaminan kesehatan, dan kemudian setelah itu bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di Kota Makassar, khususnya Kota Makassar saat ini. Di kesempatan saat ini saya masih diberi amanah di periode ini, saya selalu mendorong ada penambahan fasilitas kesehatan. Kita selalu mendorong itu. Ya. Ada banyak program juga ya. Ini menjadi fokus dari pemerintah Kota Makassar, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Makassar ya Pak. Pak Hari ya. Menurut Anda sendiri gimana nih Pak? Ada juga kan program Dr. Rota gitu kan, dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau gimana nih Pak? Hari. Kalau dari sudut pandang saya ya, kayak program-program salah satunya mungkin itu Dr. Rota, itu sudah banyak saya rasakan sendiri, artinya mengantar masyarakat menyampaikan kebutuhan ketika ada kebutuhan untuk dirawat di rumah atau bagaimana, kan itu ada fasilitas ambulans ya, yang diberikan, dokter yang datang, tenaga nakes khususnya di puskesmas yang terdekat datang ke rumah untuk merawat, itu sudah sangat luar biasa. Kita tinggal supporting aja lagi. Turut mengapresiasi gitu. Turut mengapresiasi luar biasa. Kedepannya Pak Hari, untuk dari DPD Kota Makassar, sinergi dengan media ini apa saja nih yang menjadi harapan dari Pak Hari Kurnia Pakambanan nih Pak? Kedepannya sinergitas dengan media itu saya berharap kalau bisa ditingkat, bertambah lagi lah Kak, sinergitasnya. Maksudnya dalam artian begini, saya masih merindukan lebih lagi daripada ini, karena ya itu tadi yang saya sampaikan, ini adalah wadah untuk masyarakat bisa mengetahui bagaimana program-program pemerintah kota untuk dinikmati masyarakat Kota Makassar, dan tentunya ini adalah salah satu wadah
kalau kita bicara perkembangan Kota Kota Makassar. Makassar ini adalah salah satu wadah untuk bagaimana mengantar informasi ini sampai ke masyarakat. Masyarakat. Yes, supaya masyarakat bisa tahu, bisa Mhm. menikmati Oke. Dan satu lagi nih Pak fasilitas. Hari, untuk Ya, inspirasi juga nih, masukan dari warga gitu kan ya Pak. oke, ya betul. Itu bisa disampaikan ya ke Iya, WhatsApp gitu kan, ke yes, media langsung ya. iya Apa yang betul, menjadi harapan mereka gitu kan, yang harus betul, diketahui oleh anggota DPRD Kota Makassar ya. betul Harus sekali. segera ditindaklanjuti itu Pak. Siap, 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 siap. Oke. Iya, Baik, untuk yang menjadi pemenang kita ya untuk hari ini, sekali lagi untuk di kuis pertama dari Kota Makassar ini, dan sekali lagi untuk pemenang kita selamat untuk Mbak Desi ya. Sekali lagi untuk pertanyaannya ataupun jawabannya adalah Pantai Losari ya. Jadi pemenang kuis kita pagi ini Mbak Desi dari Bogor, selamat mendapatkan satu voucher hotel ya. Dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita di pagi ini. Mungkin dari Pak Hari ada yang disampaikan Pak untuk 28 tahun Smart FM Network? oke. Untuk 28 tahun Smart FM Network, tentunya doa yang terbaik Mhm, eh, kita berikan, saya berikan untuk Smart FM baik, beserta makasih. seluruh jajaran, tambah semangat, mudah-mudahan ke depan, dan saya yakin ke depannya makin sukses, makin jaya selalu. Amin. Amin ya. Sinergitas tentunya dengan DPRD Kota DPRD Makassar Kota Makassar. tetap lanjut lagi Pak ya. Amin, Amin amin. ya. Baik, Ya, kita merindukan ada wadah oke, seperti ini baik. di mana kita bisa sharing, Iya, kita bisa menyampaikan, masyarakat juga tentunya baik. ada wadah untuk Oke, menyampaikan itu baik. semua. Ya, sukses selalu Sukses selalu ya. untuk Tetap Smart memberikan FM. yang terbaik untuk masyarakat Makassar ya. Iya, Iya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Hari Kurnia Pakambanan, anggota DPRD terima Kota kasih. Makassar yang hadir di studio pagi hari ini ya. Ya, Dan Smart Listener, demikian untuk talk show siaran bersama untuk hari ini khusus dari Smart FM Makassar. Demikian saya Mirza Arianti pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.